Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Deljon, kembali lagi di Deljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya Deljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, hari ini kita akan bahas soal hewan, jadi bagaimana bisa merawat dan menjaga kesehatan iguana. Nah, kita juga akan bicara tentang hewan eksotis, di mana kita akan bahas sebetulnya bagaimana sih tips dan trik merawatnya, kemudian juga apa yang perlu dipersiapkan dalam merawat hewan eksotis ini. Salah satunya adalah iguana, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita sudah hadir bersama saya Dokter Hewan Dian Ayu Kartikasari. Halo Dokter Dian. Halo, halo apa kabar? Baik dokter. Dokter apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Oke, dokter hari ini kita akan bahas soal hewan eksotis ya dok? Siap. Ya, oke. Nah, dokter Dian sebetulnya kalau kita bicara soal hewan eksotis, apa saja sih dokter contoh-contoh hewan yang tergolong hewan eksotis ini dok? Oke, kalau kita bicara tentang hewan eksotis, itu sebenarnya adalah hewan-hewan yang sebenarnya tidak umum dipelihara. Jadi, kalau hewan yang umum dipelihara kan ada anjing, ada kucing, ada eh, beberapa jenis burung gitu ya. Nah, burung pun sendiri ada burung-burung eksotis. Nah, kalau kita bicara tentang apa saja apa hewan eksotis itu ya contohnya seperti yang akan kita bicarakan hari ini iguana itu termasuk golongan reptil. Dulu reptil siapa sih yang mau pelihara gitu ya? Orang pasti masih apalagi orang Indonesia ya masih berpikir bahwa reptil konotasinya adalah ular kayak gitu-gitu kan sesuatu yang cukup mengerikan. Nah, jadi makin ke sini masyarakat Indonesia dan di dunia itu ternyata kepengen ini udah merambah ke hal-hal yang tidak umum. Jadi ke salah satunya adalah hewan peliharaan. Nah, akhirnya ular, iguana, biawak atau juga musang, ya musang. Kemudian juga ada beberapa jenis buaya. eh itu juga ini tarantula. Nah, itu juga akhirnya menjadi peliharaan. Jadi tidak umum tetapi sekarang sudah masuk ke pet animal. Jadi kalau dulu kita bicara tentang pet animal pasti cuma anjing, kucing dan sebagainya ya. Sekarang ke pet animal itu sudah ada sugar glider, ada reptil, ada musang, kemudian ada tarantula dan lain sebagainya. Jadi ya itu banyak sekali sebenarnya sekarang. Hmm, oke, tapi kalau misalnya disebutkan tarantula dan lain-lain gitu ya dokter ya, Mhm. apakah memang bisa dipelihara dokter atau sebetulnya kalau kita bicara reptil ini yang boleh dipelihara tuh yang seperti apa mungkin dok? Oke, yang boleh dipelihara adalah sebenarnya kalau boleh atau tidak ya boleh-boleh aja, tapi tentu ada syaratnya. Yang pertama, eh, jangan jangan atau hindarilah untuk memelihara hewan-hewan yang memang dia statusnya sedang terancam punah. Jadi yang seharusnya dia masuk ke dalam konservasi, yang seharusnya kita concernnya dimasukkan ke konservasi adalah untuk memperbanyak dia gitu, malah kita pelihara seperti itu ya. Dipelihara satu ekor, ya nggak ada pasangannya ya kan sama aja gitu ya. Lebih baik dia dimasukkan ke tempat konservasi seperti itu. Jadi jangan dipelihara itu yang memang dia critical endangered, yang memang terancam punah, kemudian setelah itu yang sebenarnya cukup membahayakan. Ini saya nggak berani bilang atau saya nggak bisa bilang tidak boleh pelihara. Tapi kita mesti ini ya, mesti bijak dalam memilih peliharaan ya. Jadi kalau memang dia berbisa, contohnya seperti ular-ular yang berbisa, ya tentu ada konsekuensi dari apa yang tindakan kita gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memutuskan untuk memelihara ular berbisa, maka harus dipahami dulu konsekuensinya apa. Konsekuensinya adalah kemungkinan tergigit. Kalau tergigit kira-kira serum anti bisa ularnya ada atau tidak. Kalau ada itu kira-kira range harganya berapa? Punya duit nggak gitu ya maksudnya untuk beli itu karena kan tidak di cover BPJS ya kalau nggak salah ya gitu. Terus juga sebelum kita memelihara em, makanya saya nggak berani bilang boleh atau tidak gitu ya. Sebelum pelihara, tolong pastikan bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab karena kan hewan peliharaan itu punya nyawa ya, punya hidup.
Ketika kita memutuskan untuk memelihara, artinya kita sudah siap untuk menjadi parents-nya mereka yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, kebahagiaan, kenyamanan, perut kenyang, seperti itu. Jadi apakah kita sudah siap? Dan kemudian yang pasti adalah pastikan kita belajar dulu nih tentang hewan apa yang akan kita pelihara. Care sheet-nya seperti apa? Dia itu hewan yang diurnal kah, apa nokturnal kah, dan sebagainya. Jangan sampai, ini salah satu kasus ya, klien saya membawa sugar glider ke klinik, bilangnya sugar glider saya nggak mau makan, dok. Lah, kenapa saya tanya? Ini sugar glider pertama, iya dikasih sama temannya papa, oke, dikasih. Dikasih makannya kapan? Saya kasih makannya ini pagi sebelum berangkat sekolah. Terus malam dikasih makan nggak? Enggak. Ya iya dia nggak mau makan. Kenapa? Karena dia adalah hewan yang nokturnal, aktifnya di malam hari, bukan di siang hari. Malah di siang hari ketika dia waktunya istirahat dikasih makan, dia tidur. Ketika malam hari dia aktif, dia nggak ada makanan. Jadi seperti itu. Jadi mau pelihara apapun, yang pasti harus bertanggung jawab, pelajari dulu, dan juga siap untuk memenuhi segala kebutuhannya. Gitu. Oke. Nah, salah satunya yaitu tadi kita bahas iguana ya dokter ya. Betul. Nah, kalau iguana itu yang dipelihara itu yang seperti apa sih dok? Mungkin dari usianya atau seperti apa nih dok? Kalau iguana itu sebenarnya aman-aman saja dipelihara dari dia masih baby lah katakanlah, terus apa namanya sampai dia yang baru adopsi katakan baru punya iguana ketika si iguananya itu sudah cukup besar gitu ya. Jadi sebenarnya banyak apa range usianya sih aman-aman aja dari dia kecil sampai dia besar gitu ya. Jadi kalau jenis, wah jenis iguana sekarang banyak banget ya. Kita kalau ngomongin iguana aja dari iguana yang normal seperti yang kita lihat yang warna hijau gitu ya, sampai iguana yang warnanya hijau itu pun sebenarnya apa ya jenis warnanya itu macam-macam dari ada yang red, kemudian ada yang apa namanya blue, ada yang snow, ada yang albino, kemudian juga satu lingkup dengan iguana, satu keluarga dengan iguana itu ada rhino, rhino iguana, kemudian ada beberapa jenis lagi. Dan overall sih ini ya apa namanya mau dipelihara dari iguananya kecil sampai baru adopsi di usia iguananya besar aman-aman aja. Tapi yang pasti pastikan karakternya ketika kita mau adopsi gitu ya. Jadi tanyain ini jumpy nggak? Maksudnya jumpy itu dia masih gitu ya. Tapi Ya. itu sebenarnya normal-normal aja. Namanya juga hewan ya. Kita kan nggak bisa bilang diem gitu kan nggak bisa gitu. Oke, tapi ada kriteria tertentu nggak sih dokter? Misalnya untuk dipelihara berarti nggak ada ya dok ya? Kriteria tertentu pastikan iguananya sehat itu ya Mm-mm. yang pasti karena gini terkadang orang-orang sekarang itu ada beberapa yang tanya ke saya gitu ya dok iguana yang mau tak beli ini dia kondisinya seperti ini bisa diobati nggak kayak gitu bisa diobati nggak kalau bisa diobati tak beli mumpung murah gitu Ya. kalau buat saya jangan cari harga murahnya dulu deh gitu. Yang Mm-mm. penting kalau oke lah kalau misalnya kita ini mau bertanggung jawab sampai membawa ke dokter hewan. Terkadang kan ada orang-orang yang cuma cari harga murah, tapi ketika si hewannya sakit nggak mau bawa ke dokter hewan gitu kan, terus mati ya. Pertama adalah itu sayang sekali karena itu kan nyawa juga. Yang kedua adalah ya tentu saja untuk masyarakat kita ya sayang banget sama uangnya juga kan ya gitu kan itu pricey gitu nggak harga 20 ribuan ada gitu jadi seperti itu sih. Oke, kalau yang perlu dipersiapkan nih dokter, apa saja kalau misalnya kita ingin memelihara, misalnya belum pernah memelihara gitu ya dok ya? Oke, kalau memang memutuskan untuk memelihara iguana, em, coba cari-cari tahu informasi dulu deh, iguana itu seperti apa. Di apa namanya? Di search aja di Google atau bisa tanya temen yang sudah pernah pelihara. Nah, itu jadi itu salah satu cara untuk mempelajari care sheet-nya. Jadi cari tahu dulu sih iguana itu hewan seperti apa, kemudian makanannya apa, kemudian kebutuhan kandangnya seperti apa. Dan kalau bisa sebelum beli itu
kita udah prepare, oke saya mau beli iguana yang sebesar apa sih, kayak gitu. Mau yang kecil, mau yang sedang, apa mau yang gede, kayak gitu. Siapin dulu kandangnya, jangan iguananya udah datang, kandangnya nggak ada, nanti taruh di mana iguananya, di tempat seadanya. Nah, itu nanti takutnya adalah iguananya stres, akhirnya nggak mau makan, dan lain sebagainya. Persiapkan dahulu kandangnya, persiapkan dahulu misalnya mau dikasih. Nah, iguana ini adalah hewan yang arboreal. Arboreal itu dia ini apa namanya suka nangkring di atas pohon, di atas ranting. Nah, pastikan di dalam kandangnya itu ada tempat tangkringan gitu. Jadi jangan ditaruh di kotak gitu ya, kotak kaca, nggak ada apa-apanya, udah iguana suruh tolah-tolah gitu di situ kan kasihan gitu ya. Jadi dikasih tangkringan, dia akan nangkring, kandangnya seperti apa. Sebenarnya kalau iguana sih mau ditaruh di outdoor, kena matahari itu aman banget. Indonesia itu udah aman banget dari sinar matahari. Maksudnya reptil ini kan iguana kan salah satu reptil ya itu eh, 90%, 95% itu hewan yang sangat butuh matahari. Ada yang enggak sebenarnya, ada yang tidak butuh dijemur juga. Tapi kalau iguana ini full matahari boleh. Tinggal kandangnya nanti dikasih ada tempat untuk apa ada berteduh seperti itu aja. Nah, yang paling penting adalah tangkringannya ini tadi. Jadi siapin kandangnya, kalau mau dicat dulu sampai catnya baunya hilang. Jadi kemudian persiapkan tangkringannya, cek kembali apakah ada bahan yang berbahaya kah, apakah ada ada yang terlalu tajam. Nah, itu disiapkan dulu, kemudian apa namanya pastikan kita tahu iguana ini makannya apa, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nah, kalau semua sudah prepare, baru deh kita cari iguananya, kita beli iguananya. Mau iguana yang warna hijau, warna merah, atau warna apapun ya, tergantung dari dompet ownernya, seperti itu. Oke, kalau untuk kandangnya ini dokter, Hmm. kan mungkin kan iguana ini kan nggak banyak gerak, nggak seperti kucing atau anjing segala Hmm. macam ya dok ya. Apakah memang ukurannya gitu dokter disarankan memang yang lebih besar kah atau seperti apa dok? Oke, kalau iguana karena dia ini adalah satwa yang arboreal, jadi kalau bisa ada tingginya ya, tinggi ke atas gitu. Jadi ada tempat dia bisa nangkring di atas ranting, apakah dikasih pohon, apa kok pohon sih, dikasih ranting kah, apa dikasih triplek atau kayu kah, agar dia bisa naik-naik seperti itu. Jadi kalau besarnya seperti apa ya tergantung sebenarnya kita, lahan kita ada yang digunakan untuk iguana berapa besarnya, kemudian juga apa namanya bahan dari, kan kadang biasanya ini yang pakai kawat apa deh, kok kawat sih, kawat kasa apa ya istilahnya tuh ya. Eh, kasa, kok kasa bukan kasa sih, yang kotak-kotak itu kawat. Oh iya ya Iya, dok. iya, itu apa ya itu namanya, ya begitu lah pokoknya. Jadi Kawat itu apa ya? Kayak ya nyamuk kayak ya dok. lebih gede lagi Mm-mm. kotak-kotaknya kan, lebih gede-gede lagi, jadi itu kan juga bisa digunakan dia untuk memanjat seperti itu juga. Em, jadi kalau buat saya sih iguana, karena sebenarnya dia itu cukup aktif, tapi juga kalau kadang dia diem ya diem aja kayak gitu. Kalau dia udah merasa nyaman lagi nangkring nyaman, dia bakal diem. Tapi kadang kalau dia sama teman-teman ada satu koloni katakanlah di situ, ya bisa nanti usur-usur ke sana sini. Cuman memang tidak seaktif kucing ya yang bakal lompat sana lompat sini, atau anjing yang bakal ngikutin kita kemana-mana. Iguana bukan yang seperti itu gitu. Jadi kalau Mm-mm. saran saya sih em, pastikan tinggi ke atas gitu. Di apa dibanding apa ya lebarnya dia, kalau bisa sih ke atas itu akan jauh membuat dia minim stres kalau ada tangkringan. Oke, selain itu dokter, apalagi dok mungkin perlengkapan yang harus dimiliki dok? Hmm, Kalau perlengkapan sih sebenarnya itu aja ya, kandang sama kesiapan mental kita sebagai owner, karena nantinya kan kita sebagai parentsnya mereka ya, yang mengadopsi mereka, jadi kita mesti mempersiapkan mental. Tapi kalau sekedar perlengkapan apa sih yang harus disiapin, kayaknya itu cukup kok. Ada Mm-mm. kandang, kemudian kita persiapan pakan ya, kemudian selalu ada tempat minum. Jadi selalu ada water dish. Itu selalu ada, walaupun saya jarang banget dok lihat iguana saya minum. Nggak peduli,
pokoknya tetap sediakan minum, karena dia pasti minum, gitu. Hmm, Kan nggak perlu dia ngomong ke kita kalau minum. berarti minum ya dok ya? Iya. Oke. Nah, terus dokter, iguana ini karakter binatang yang seperti apa sih dok? Mungkin kan ada yang biasa nggak biasa memelihara reptil Mm. gitu ya dok ya? Gimana dok? Em, jadi untuk karakter itu memang ada yang beda-beda. Saya punya beberapa iguana itu yang karakternya beda dari kecilnya. Yang satu itu ada yang dia kalem, ada yang juga yang dari kecil udah kayak apa ya? Udah kayak kesetanan gitu ya, dipegang itu udah nggak bisa. Tapi ada juga yang dia em, dipegang pakai tangan gitu ya, ke tangan udah dateng dia naik gitu, ada yang seperti itu biasanya sampai gede juga dia kalem kayak gitu. Nah, kalau ada satu lagi itu dipegang dia udah kan tangan masuk aja ke dalam kandang dia udah yang kayak curiga, "Ih, ngapain gitu, ngelihat habis gitu udah nggak bisa dipegang sama sekali ya udah gitu. Tapi tergantung ownernya juga sih sebenarnya, dia mau sabar nggak menghadapi iguananya gitu. Em, saya juga punya iguana rhino itu yang kalau tangan udah masuk dia bakal merem. Merem itu menunggu dielus-elus. Dan nanti kalau sudah dielus-elus kepalanya, badannya, pakai ekornya, dia akan semakin kayak oh enak, kayak enakan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung ya, tergantung owner. Saya juga ada pasien iguana rhino itu yang kayak kesurupan itu juga ada, yang gigit-gigit juga ada gitu. Apakah iguana bisa menggigit? Bisa, jelas ya dia punya gigi gitu. Dan Oke. senjatanya dia adalah kukunya dan juga giginya. Jadi dan Hmm. ekornya. Oh Karena gitu. dia bisa nyabet kan ya, kalau dia merasa tidak nyaman atau merasa terancam dia bisa nyabet, dia bisa nyakar, dia bisa gigit juga dan gigitannya ya lumayan juga kalau misalnya dia memang benar-benar merasa terancam atau dia merasa marah gitu. Oke, tapi Gitu jinak ya sih. dokter ya termasuk ya. Termasuk hewan yang jinak kok. Makanya setiap pameran reptil dan dia tuh memang ini ya apa namanya kalau sudah di mungkin reptil itu kan dia apa ya suhu nyamannya dia adalah di suhu yang sebenarnya sama kayak kita. Suhu ruang itu berapa ya di atas 28 29 di atas 29 lah. Kalau panas gitu dia akan aktif, dia akan berjemur, dia akan merasa nyaman untuk bergerak gitu ya. Tapi ketika misalnya kalau mungkin teman-teman datang ke pameran reptil yang ada di mall itu kan AC ya, dingin, kita aja nyaman gitu ya nggak siang-siang. Kalau saya di Surabaya siang, Surabaya kayak apa neraka bocor gitu karena ngademnya di mana? Ngademnya di mall gitu. Kalau lagi keluar ngademnya ke mall. Nah, kita aja ngademnya ngadem enak di mall. Ketika pameran reptil di mall, AC-nya dingin, kok banyak iguana yang ditaruh di luar gitu ya, kok diem gitu. Karena memang suhunya rendah, jadi dia akan cenderung lebih pasif gitu. Oke, berarti dia apa ada kriteria, maksudnya ada suhu tertentu gitu ya dokter ya harus hangat atau gimana dok? Iya, yang namanya reptil dia suhunya harus hangat gitu. Mm-mm. Karena reptil itu ini ya termasuk satwa yang poikilotermik. Poikilotermik itu dia tidak memiliki suhu internal suhu yang tetap. Dia tidak bisa mengatur itu. Dan dia juga eksotermik. Eksotermik ini suhu tubuhnya itu mengikuti lingkungan. Jadi em, ketika kita meletakkan dia di outdoor ya, di outdoor kemudian suhu seperti punya saya itu di luar ruangan, di luar apa namanya? Di halaman belakang, kemudian suhu Surabaya saat itu 33 katakanlah, sampai ke bawah itu rasa 35, kalau apa namanya? Dianya si iguananya sendiri juga akan mengikuti antara 33 35 itu. Saya masukin ke ruang ber-AC, ruang AC katakanlah mungkin 22 gitu, dia akan mengikuti turun suhunya. Nah, ini mempengaruhi sekali kesehatan dan juga metabolisme sebenarnya. Suhu ini penting sekali. Kenapa? Kenapa kok kita selalu bilang kalau piara reptil itu nggak boleh di ruangan ber-AC?
Kenapa? Karena memang suhunya dia itu mengikuti lingkungan. Dan suhu itu mempengaruhi metabolisme. Semakin kita rendah suhunya, metabolisme akan menurun. Kenapa begitu? Karena yang membantu proses metabolisme baik tubuh hewan maupun tubuh manusia sama ya ini, itu adalah suhu. Nah, apa maksudnya kok suhu? Enzim. Nah, enzim ini aktifnya ada di suhu tertentu, yaitu suhu optimalnya 30 sampai 40. Jadi 30 derajat itu adalah suhu optimal enzim untuk bekerja dengan baik. Nah, ketika kita pelihara dia di suhu yang di bawah itu, karena dia eksotermik, suhu tubuhnya mengikuti lingkungan, ikutin ruang AC katakanlah dua-dua gitu ya. Saya sampai noleh ke AC, saya suhunya berapa ini? Dua-dua. Nah, dia akan mengikuti itu sehingga enzim ini akan menjadi inaktif. Makanya dia akhirnya metabolisme menjadi sangat lamban. Kalau kita mau dia pertumbuhannya sehat, metabolismenya cepat, pertumbuhannya bagus lah ya, sempurna, maka kita juga harus meningkatkan metabolismenya dengan cara makanya disarankan jemur ya pagi, kayak gitu. Jemur pagi. Nah, kalau iguana ini malah bagus banget kalau misalnya ditaruh di luar ruangan aja kandangnya, karena dia akan jauh lebih optimal. Gitu. Oke. Berarti harus dijemur ya dok ya setiap hari mungkin, apa enggak dok? Iya, kalau bisa setiap hari nggak masalah. Apalagi untuk iguana-iguana yang lagi sakit ya, kayak di klinik saya kalau pagi bukan kura-kura aja yang dijemur, tapi iguana juga gitu. Yang lagi sakit, yang lagi mereka free seperti itu tiap pagi wajib. Kalau iguana-iguana saya karena hampir semuanya outdoor, jadi apa ya bisa bergantian. Maksudnya bergantian itu outdoor-nya kan ada yang ketumpuan kandang lain nih gitu, ada yang kita tuker kayak gitu-gitu. Kita tuker posisinya biar dia kena matahari kayak gitu. Tapi kalau bisa diusahain tiap hari, itu jauh lebih sehat. Gitu. Kalau mau bikin kandang permanen lebih baik di luar rumah. Di luar rumah yang langsung kena matahari, tapi pastikan untuk ada tempat untuk dia berteduh. Jadi kita tetap memberikan rasa nyaman ya. Kalau dia merasa terlalu panas, misalnya Surabaya atau Jakarta terlalu panas kayak gitu, dia bisa ngadem kayak gitu. Ada tempat berlindung lah. Nah, sahabat Eljon, kita sudah membahas soal iguana tadi ya. Memang apa saja yang perlu dipersiapkan, perlengkapan, kandang, dan lain-lain tadi sudah kita bahas. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan membahas lagi tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!